Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jemaah salat Isya rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan untuk nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, keluarga beliau sampai hari kiamat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam rangka kita saling tafaqquh fiddin, kita saling bertolabul ilmi syar'i, saling mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sempatkan pada malam hari ini bisa memperberat kebaikan kita nanti di hari kiamat. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Tidak terasa malam hari ini kita sudah masuk ke tanggal 4 Sya'ban 1447 Hijriyah, yang artinya 25 hari lebih lagi yang tinggal kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dan bertemu dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang begitu besar, karena bertemu dengan bulan Ramadan berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, Allah mungkin akan mengampuni dosa-dosa kita sebanyak-banyaknya. Atau yang kedua, kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Maka kita patut bersyukur. Oleh karena dahulu para ulama disebutkan kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighum Ramadan. Dahulu para ulama mereka 6 bulan lamanya berdoa kepada Allah agar Allah menyampaikan umur mereka di bulan Ramadan. Karena umur ini betul-betul misteri, ya Pak ya. Barusan tadi siang qadarullah saya punya santri itu meninggal, kecelakaan di Samarinda di Palaran. Pekan lalu masih saya ajar dia, masih saya didik dia di kelas, saya tanya, saya suruh mencatat. Tapi tadi siang dia sudah meninggal keinjak trailer, ya Pak ya. Maka tidak ada yang tahu tentang umur. Maka meskipun Ramadan sudah sepertinya terlihat di depan mata kita, tapi kita tidak tahu apakah umur kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak nanti ke bulan Ramadan. Oleh karenanya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mudahkan kita semuanya untuk bisa sampai di bulan Ramadan, bisa memanfaatkan waktu tersebut sebaik-baiknya. Oleh karenanya banyak sekali dalil yang menunjukkan bagaimana Ramadan adalah bulan ampunan dosa. Ya, sebagaimana hadis yang sering sekali kita dengar di setiap bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadana, man qama Ramadana, man qama lailatul qadar. Semua ini hadis-hadis seperti ini ujungnya sama semua. Ya, apa itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang puasa Ramadan, siapa yang menghidupkan malam Ramadan, siapa yang menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan, Lailatul Qadar, semua ujungnya sama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka kita mengejar ini. Bahkan Ramadan ke Ramadan berikutnya itu juga adalah ampunan dosa. Kata Nabi, as-salawatul khams, salat ke salat berikutnya, wal jumu'atu ila jumu'ati, jumatan ke jumatan berikutnya, Ramadan ila Ramadana, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna. Semua ini menghapuskan dosa-dosa. Ya, 5 jutinabatil kabair, selama seorang menjauhi dosa-dosa besar. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, walillahi utaqa minan nar, dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka, wadzalika kulli lailah, dan itu setiap malam. Di bulan Ramadan setiap malam Allah ada bebaskan hamba-hambanya dari list penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW betul-betul mendoakan
atau mengaminkan doanya Jibril ketika Jibril meminta kepada Allah, syaki abdun, ya Allah mudah-mudahan hambamu celaka. Adraka Ramadan, ketemu dia bulan Ramadan, fansalakha, selesai Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi, amin. Dan ini doa yang paling mustajabah, salah satunya di muka bumi. Yang berdoa malaikat paling mulia, malaikat Jibril, yang mengaminkan manusia paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena khonifidin rahimani rahimakumullah, kita berusaha untuk mengajar ini, siangnya ampunan, malamnya ampunan, 10 harinya ampunan. Maka Ramadan itu isinya adalah betul-betul pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua yang kita kejar adalah diangkatnya derajat yang setinggi-tingginya. Sebagaimana hadis dari Imam Ibnu Majah, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Tentang hadis yang mungkin kita ingat kisahnya. Kata Thalhah, inna rajulaini min baliyin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama jami'a. Dua-duanya orang ini masuk Islamnya sama-sama. Ya. Kemudian kata beliau, wa kana islamuhuma jami'a. Islamnya orang ini berdua barengan. Fa kana ahaduhuma ashaddu ijtihadan min al-akhar. 2 orang ini salah satunya lebih rajin ibadahnya daripada yang satunya. Thumma ghaza al-mujtahidu minhuma fastushhida. Kemudian dari 2 orang tadi yang rajin tadi ikut perang, ikut jihad, kemudian dia mati syahid. Thumma makatha al-akharu ba'dahu sanatan. Adapun yang satunya setahun berikutnya baru meninggal. Dan yang ini meninggalnya biasa, bukan meninggal di medan perang, bukan mati syahid. Yang ini rajin ibadah mati syahid, yang ini biasa saja matinya pun biasa. Thumma tuwfiya, dia meninggal. Kata Thalhah bin Ubaidillah, fara'aitu fil manami ana 'inda babil jannah. Aku lihat dalam mimpiku 2 orang ini, ya, aku berada di pintu surga, ketemu 2 orang tadi. Kemudian fakharaja kharij, tiba-tiba keluar seorang laki-laki. Fa'udhina lilladzi tuwfiya al-akhir. Yang meninggalnya belakangan tadi, yang matinya biasa, yang amalannya biasa, dia disuruh duluan masuk ke dalam surga. Thumma udhina lilladzi istushhida. Kemudian keluar lagi orang tersebut, yakni malaikat, kemudian disuruh masuk belakangan yang mati syahid. Kemudian kata malaikat kepada Thalhah, irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'du. Pulanglah, kembalilah wahai Thalhah, kamu belum waktunya ke sini. Kita tahu Thalhah bin Ubaidillah termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kata Thalhah, fa asbaha Thalhah yuhadditsu bihin nas. Maka Thalhah di pagi-paginya cerita kepada para sahabat tentang mimpinya ini yang mengherankan. Fa'ajabu bidzalik. Mereka pun terheran-heran dengan mimpinya Thalhah, kok bisa? Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mimpi ini pun terdengar di telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Min ayyi syai'in ta'jabun. Kenapa kalian heran dengan mimpinya Thalhah? Apa yang membuat kalian bingung? Kata para sahabat, ya Rasulullah, hadza kana ashadda rajulaini ijtihadan thumma istushhida wa dakhala akhirul jannata qablahu. Ya Rasulullah, ini orang lebih rajin ibadahnya dan dia mati syahid, kok bisa ini duluan yang masuk surga? Padahal matinya biasa, bukan juga mati syahid. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, ada 2 amalan yang orang ini lakukan. Apa itu? Qad alaysa qad makatha ba'dahu sanatan. Bukankah orang kedua tadi umurnya lebih panjang setahun lebih? Betul ya Rasulullah. Kalau kata Nabi, wa adraka Ramadan fa shalla fi sanatin sajdatin kada kada wa kada. Dan orang yang kedua ini ketemu bulan Ramadan dan dia salat sekian ribu sujud, sekian ribu sujud kali dia 1 tahun penuh. 2 ini akan disebutkan oleh Nabi SAW. Kata para sahabat, bala yang betul ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, fama bainahuma ab'ad minal akhar mimma bainas sama'i wal ardh. Jarak 2 orang tadi yang sama-sama masuk Islam bareng di surga, jaraknya seperti antara langit dan bumi. Kenapa? Yang satu ketemu siapa? Bulan Ramadan. Dan dia orang yang menjaga sholat 5 waktunya.
Ya, hadis dari Imam Ibnu Majah dan hadis ini dari Sahih Syabani rahimahullah dan Syekh Al-Arnaud rahimahullah taala. Tapi bukan fiddin rahimani rahimakumullah. Di sini kita menunjukkan bagaimana beruntungnya orang yang ketemu bulan Ramadan dan dia betul-betul memaksimalkan bulan tersebut. Dan insya Allah kita semua yang ada di masjid ini adalah orang-orang yang menjaga sholat. Alhamdulillah. Ini hidayah yang patut kita syukuri sekali. Ini sudah kita pegang satu. Dan tinggal satu lagi apa? Kita memaksimalkan bulan Ramadan yang di hadapan kita. Mudah-mudahan harapan kita seperti sahabat tadi, yang tinggi derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena memaksimalkan Ramadan dan menjaga ibadah salatnya. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan bulan Ramadan ini untuk betul-betul kita taat. Dikondisikan betul dari banyak sisi. Yang pertama, Ramadan dikatakan bulan yang berkah. Kata Nabi, atakum Ramadan syahrul mubarak. Ramadan telah datang, bulan yang penuh keberkahan. Dan berkah kita tahu dalam bahasa Arab artinya thubutul khair wa ziyadah. Kebaikan yang langgeng dan kebaikan yang terus-menerus bertambah-tambah, itu berkah. Maka sepakat para ulama, berkahnya Ramadan maknanya adalah bulan ini dilipat gandakan segala pahala. Maka dikondisikan. Kemudian kata Nabi SAW, Ramadan kalau sudah datang, ya futiyat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin, surga dibuka pintunya, neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Isyarat untuk apa? Isyarat bahwasanya Allah Azza wa Jalla menjadikan Ramadan ini tempatnya rahmat itu Allah bagikan. Isyarat banyaknya ampunan di bulan ini dan isyarat ringannya jalan menuju ketaatan. Dan kita bisa rasakan Pak, di bulan Ramadan kita baca satu juz itu ringan dah Pak? Ringan, alhamdulillah. Ya, satu juz, tiba-tiba zuhur sudah satu juz, subuh sama zuhur sudah satu juz. Tidak terasa. Ya, coba kalau hari biasa Pak, 2 lembar aja kram-kram sudah kaki kita, ya, sudah sakit-sakit leher kita kalau hari biasa. Tapi kalau Ramadan satu juz setengah, 2 juz, lebih ringan. Dan coba kita lihat di bulan Ramadan kita tarawih 11 rakaat setiap malam kita jaga, itu ringan juga. Tapi kalau di luar Ramadan sholat sendirian, tahajud 5 aja sudah lihat jam terus kita, belum kah lamanya, capeknya sholat 5 rakaat terasa. Tapi Ramadan 11 rakaat tidak terasa. Bahkan nanti ketika 10 hari terakhir kita tambah lagi qiyamul lail lagi 8. Saking semangatnya kita ibadah. Saking bagaimana iman kita naik betul di bulan Ramadan. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Kemudian kata Nabi SAW, ada yang menyeru lagi. Qala munadin ya bagil khair aqbil, wahai orang yang suka berbuat baik, sambutlah ini bulan Ramadan. Ya baghi asyarr, wahai orang yang suka maksiat, aksir, berhenti. Ya. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Maka pantaslah orang ini didoakan oleh malaikat Jibril yang tidak memaksimalkan Ramadan dan diaminkan oleh Nabi SAW. Karena orang seperti ini keterlaluan. Berarti dia siangnya tidak suka puasa, puasanya mungkin tidak berkualitas, atau puasanya betul-betul orang yang tidak puasa, dan dia malamnya tidak ada semangat untuk tarawih dan tidak ada semangat baca Quran, betul-betul tidak semangat ibadah. Sampai temannya bilang, antum Islam kah Kristen? Bilang temannya. Kenapa? Saking tidak kelihatannya Ramadan dampaknya sama dia. Dan saya beberapa kali ke bars-bars itu Pak ya, banyak orang sekali siang-siang itu tidak puasa. Betul Pak. Kalau kamu tidak puasa tidak apa-apa lah. Ya itu urusan kamu sama Allah. Masalahnya kadang ngolo-ngolo itu Pak. Ya Ustaz, izin Ustaz ya merokok dulu bilangnya. Coba ada balu-balu bisa dilempar. Ya, saya sabar-sabar aja. Ini orang sudah tidak puasa, ngolo-ngolo lagi. Kesel-kesel juga saya Pak sebenarnya. Cuma tidak berani juga saya karena rame dia. Ya, ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Maka banyak orang itu masih belum puasa. Tarawih malamnya dikit juga. Misalnya dari penduduk pas itu ada mungkin 100, yang tarawih paling 20 orang, 25. Sisanya tidak tahu mana. Maka yang seperti inilah, orang seperti ini yang didoakan malaikat Jibril alaihissalam, diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Keterlaluan. Ya, karena Nabi Allah Azza wa Jalla telah mengkondisikan Ramadan untuk kita semangat, tapi kok tidak semangat. Ini hadirin kiram rahimani rahimakumullah.
Kemudian Nabi Muhammad SAW juga membedakan sikap beliau di Ramadan dan di luar Ramadan. Nabi bedakan sikap beliau dari banyak sisi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yajtahidu fi Ramadan ma yajtahidu fi ghairihi. Nabi itu betul-betul semangat di Ramadan yang tidak beliau semangat di hari-hari yang lain. Tapi betul-betul lebih kencang ibadahnya. Dan Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling dermawan. Tapi kalau Ramadan datang, lebih-lebih lagi dermawannya. Bapak mungkin bisa gambarkan dermawannya Nabi seperti apa? Kata Jabir bin Abdullah, dermawannya Nabi yang tidak ada mungkin orang di SPU begitu. Insya Allah tidak ada. Apa kata Jabir? Masu'ilan nabiyyu syai'an qad faqala la. Nabi itu tidak pernah diminta sesuatu mengatakan enggak. Coba saya tantang sekarang orang SPU. Adakah orang di SPU yang diminta sesuatu tidak pernah bilang enggak? Bagusnya iPhone barumu, tafadhol buat antum. Masya Allah. Ada begitu orang di SPU, Pak? Tidak ada. Ya, Nabi pernah pakai kain burdah baru dikasih, baru sekali pakai. Dan Sahih Bukhari dan Kitabul Libas, ketika Nabi pakai sekali sholat, kemudian ada yang memujinya dan memintanya, ya Rasulullah, ahsanaha faqsiha, betapa bagusnya kain burdahmu ya Rasulullah, aku mau juga pakai seperti itu. Kata Nabi, tunggu sebentar. Nabi pulang, Nabi buka kainnya, Nabi kasih langsung sama sahabat tersebut. Jadi Nabi itu tidak bisa dipuji, tidak bisa diminta, langsung dikasih. Bapak pun kalau tanya saya, ini bagusnya Ustaz HP-nya, cari sendiri Pak, linknya di Shopee, saya tidak bisa kasih. Minta maaf aja saya. Ya, ini susah ditiru Pak. Dan itu di luar Ramadan. Di dalam Ramadan kata Ibnu Abbas, ma kana ajwadu fi Ramadan, ma yakunu ajwadu yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi di Ramadan. Seperti apa sedekahnya Nabi? Karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Kayak angin selatan di sisi Nubi Pak. Apa? Sedekahnya Nabi kencang. Itu Nabi SAW di mana? Di bulan Ramadan. Berarti Nabi membedakan Ramadan dan di luar Ramadan. Begitu pula kata Ibnu Abbas, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran, dan Nabi di bulan Ramadan didatangi Jibril dan setiap malam beliau diajarkan Quran. Artinya di bulan Ramadan Nabi memiliki interaksi khusus dengan Al-Quran Al-Karim. Dan setelah para ulama mengatakan Ramadan itu bulannya Quran, maka kita dapati riwayat yang sangat banyak bagaimana para ulama kita, mereka bulan Ramadan betul-betul menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran, menghatamkannya, membacanya dengan sangat banyak sekali. Bahkan mereka menutup majelis-majelis mereka, menutup toko-toko mereka, fokus kepada Al-Quran. Ini yang kiram rahimani rahimakumullah. Belum lagi 10 hari terakhir, lebih kencang lagi Nabi, sampai Nabi menjauhi apa? Istri-istrinya. Istrinya 9 dijauhi semua. Ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr, ya ahya laila wa ayqadha ahla wa syadda mi'zarah. Nabi kalau sudah 10 hari terakhir menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, membangunkan istrinya, keluarganya, dan Nabi mengencangkan sarungnya. Isyarat Nabi meninggalkan jima'. Ini ahbatul kiram rahimani rahimakumullah. Maka ini semua dalil yang sampai kepada kita menunjukkan bahwasanya Ramadan itu bulan spesial. Tidak sama Ramadan dengan luar bulan Ramadan, tidak sama dengan Sya'ban, tidak sama dengan Rajab, tidak sama dengan bulan apapun. Maka kita berusaha Ramadan datang nanti betul-betul kita memaksimalkan dengan sekuat tenaga kita. Tapi khonifuddin rahimani rahimakumullah. Kemudian apa saja kiat-kiat agar kita sukses nanti ketika masuk bulan Ramadan? Yang pertama, mumpung kita masih bulan Sya'ban, adalah kita sekarang memperbanyak tobat, memperbanyak istighfar. Demi Allah Bapak yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang menghambat kita ketaatan kepada Allah kecuali karena dosa. Karena dosa. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, kita ini ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku kalian itu bikin dosa siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku ini pengampun segala dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampunan kepada aku ampuni, kata Allah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yuhramu rizqa bi dhanbin yusibuhu. Sesungguhnya ada orang itu dihalangi dari rizki. Rizki di sini maknanya banyak,
Karena apa? Dihalangi dari rezeki bidzambin yusibuhu, karena dosa yang dia lakukan. Hadis dari Imam Ahmad dan hadisnya hasan. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ad-Da' wa Dawa, kata beliau, lil ma'asi atharun qabihatun tud'iful qalba wa tuhinul badana wa tamna'ut ta'ah. Dosa itu memiliki dampak buruk, melemahkan hati. Dosa itu melemahkan badan, dan dosa itu menghalangi orang dari ketaatan. Orang yang suka bikin dosa itu, Pak, kelihatan dari mukanya. Ya, Pak. Bapak lihat orang yang candu sabu-sabu sama orang normal yang tidak candu, beda nggak mukanya, Pak? Beda. Saya punya teman itu, Pak, masih muda, belum 30, tapi kayak kai-kai sudah mukanya, Pak. Tipe candu sabu-sabu. Giginya ini habis, mukanya jerawatan parah, rusak, ya. Dan dia berapa kali masuk penjara. Ya, kamu kok tua betul. Dia arti kerja banyak bawa sitrak. Kamu lama tidak kelihatan sih, dari mana? Anak 6 tahun kemarin katanya di Tenggarong. Kenapa? Di penjara. Oh, saya kira mondok. Ya, sekarang apa? Di penjara. Dan kelihatan sekali. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dosa itu memiliki dampak melemahkan hati, melemahkan badan, dan menghalangi dari ketaatan. Bahkan kata beliau, min uqubatil dzunub an tadkhula at-ta'a 'ala al-'abdi. Di antara hukuman dosa adalah ketaatan terasa berat bagi hamba. Berat. Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Maka ketika di bulan Sya'ban ini kita banyak bertobat kepada Allah, kita merengek di hadapan Allah, mudah-mudahan masuk Ramadan kita semangatnya luar biasa. Tidak ada capek-capeknya ibadah. Dan ini memiliki korelasi. Ketika seorang menjaga diri dari dosa, maka Allah akan mudahkan badannya untuk melaksanakan ketaatan. Apa yang menghambat kita? Dosa. Makanya kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu, wahai Nabi Muhammad? Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah hilangkan kesalahan-kesalahanmu yang kecil. Nabi punya kesalahan kecil, tidak besar. Dihilangkan semua, diampuni. Apa kata Allah? Alladzi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan punggungmu. Kesalahan Nabi kecil itu pun diampuni sama Allah. Kata Allah, apa efeknya? Itu memberatkan punggungmu. Padahal kecil. Apalagi kita yang hari-hari nonton TikTok, hari-hari lihat YouTube, hari-hari lihat joget-joget, hari-hari suka ghibah. Bukan punggung kita yang berat, semua satu badan yang berat untuk melaksanakan ketaatan. Maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, maka yang pertama kali dan yang utama, kita minta ampun sama Allah di bulan ini. Datang Ramadan, insya Allah badan kita ringan untuk melaksanakan ketaatan karena kita sudah bertobat. Makanya kata Nabi, ya ayuhan nas istaghfirullah wa tubu ilaih. Istighfarlah kepada Allah, minta ampun sama Allah. Wa inni astaghfirullah fil yaumi adamar. Aku satu hari, kata Nabi, beristighfar itu 100 kali. Ini ahibatul kiram, a'azani Allahu wa iyyakum. Yang kedua, tips agar kita sukses di bulan Ramadan adalah berdoa. Doa ini senjatanya mukmin. Ya. Kemudian kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akramu 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang sangat Allah muliakan seperti amalan berdoa. Maka di bulan Ramadan ini kita butuh berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita. Betapa banyak kita punya keinginan tapi tidak jadi. Karena kita mungkin hanya menyandarkan kepada kekuatan kita sendiri. Di antara doa yang perlu kita panjatkan adalah doa sebagaimana diucapkan oleh para ulama kita, ya, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan dulu buat kita di bulan Ramadan. Setelah itu doa yang bagus, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, aku minta kepadamu kemudahan. Ya, tidak ada kemudahan kecuali apa yang kau mudahkan, dan engkau menjadikan sesuatu yang sulit itu jadi mudah ketika engkau kehendaki. Ini doa banyak kita ulang, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Begitu pula kita baca di zikir pagi dan petang. Penuh penghayatan kita baca, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah. Itu doa sangat bagus sekali. Ya.
Doa itu Pak butuh kekhusyukan dibaca. Kita hadirkan hati ketika membacanya. Wahai Allah yang Qayyum, ya, yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri Sendiri, Astaghith, aku minta tolong kepadamu. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusanku semuanya. Wala takilni nafsi tarfat ain, dan jangan berikan kepada diriku sendiri meskipun sekejap mata. Ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa juga yang bagus kita baca, doa yang Nabi ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal. Ketika Nabi membonceng Mu'ad, Nabi pegang tangannya Mu'ad. Nabi katakan, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, demi Allah, betul-betul aku sangat-sangat mencintaimu. Jadi bahasa Arab itu Pak ada kata penguat namanya taukid. Nah, di sini Nabi Muhammad pakai 3 taukid. Wallahi itu taukid penguat. Inna sesungguhnya itu penguat. La lam di situ penguat. Dikatakan wallahi inni la uhibbuk. Berarti kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia, demi Allah betul-betul aku sangat-sangat mencintai wahai Mu'ad. Betul-betul Nabi cinta kepada Mu'ad bin Jabal. Kalau kata Nabi, la tada'anna fi duburi kulli salat, jangan tinggalkan setiap akhir salat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku minta pertolonganmu mengingatmu. Aku minta tolong agar terus bersyukur kepadamu. Aku minta tolong juga beribadah kepadamu dengan baik. Indahnya doa ini. Dan dalam orang Arab itu Pak biasa mengungkapkan cinta sesama mereka. Ya. Dan kata Nabi SAW, man ahabba akhahu falyubayyin lahu. Siapa yang mencintai saudaranya hendaklah dia umumkan, dia kasih tahu supaya timbul saling care antara dua belah pihak. Tapi kalau bahasa Indonesia kata cinta itu sesama laki-laki tabu, ya Pak ya. Kayaknya kurang cocok. Tapi kalau di bahasa Arab biasa. Kan tidak cocok saya pegang tangannya Mas Ali Syauqi, I love you Mas Ali, misalnya gitu. Kan tidak mungkin ya Pak. Kenapa Ustaz ini bilang enggak? Padahal saya niru hadis Nabi tadi, inilah uhibbuk. Tapi ada setiap bahasa itu memiliki konteks dan tradisi yang berbeda, urf yang berbeda-beda. Maka mungkin kalau bahasa Indonesia kita bilang, Mas, ya, akhi, aku betul-betul peduli sama antum. Antum itu Masya Allah teman yang baik buat saya, anak care sekali sama antum. Antum itu seperti saudara kandung bagi saya. Ya, itu bahasa-bahasa yang mungkin dekat dengan inilah uhibbuk. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang ketiga kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ketika setelah beramal adalah minta agar diterima. Kita tidak boleh terlalu pede. Siapa panutan kita? Panutan kita adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan para nabi-nabi. Bagaimana mereka melakukan amalan besar, tapi mereka tidak pede diterima. Masih ada harapan, masih takut tidak diterima. Apa kata Allah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah? Bangun Ka'bah itu bukan amalan yang kecil, amalan yang besar. Dan bangun Ka'bahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu manual. Tidak pakai ekskavator dia, tidak pakai alat berat dia, manual bikin pakai tangan. Setelah bikin Ka'bah, membangun Ka'bah, apa kata mereka berdua? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami ini. Padahal yang dibangun Ka'bah di tanah haram Nabi yang mulia, mereka dalam kondisi seperti itu masih minta kepada Allah apa? Ya Allah, terima amal kami ini ya Allah. Kita ini kadang-kadang bukan Nabi, bukan juga kita bangun Ka'bah, amalan masih standar, tapi kita bilang, antum tidak minta anu kan diterima? Diterima sudah sama Allah insyaallah ya bilangnya. Seakan-akan diterima sekali. Ya. Karena kita beda sekali kadang-kadang. Padahal para nabi saja yang besar-besar amalannya masih berdoa Rabbana taqabbal minna. Ya, makanya ketika Idul Fitri di antara doa yang kita sering mengucapkan di antara satu dan yang lain adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Karena kita tidak tahu apakah amal kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips yang ketiga, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, adalah kita mulai melatih diri untuk ibadah. Ya, mulai pemanasan. Kita sudah mulai banyak melakukan amal-amal kebajikan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, innallaha ja'ala syahr Ramadan mudmaran li khalqihi. Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai arena perlombaan bagi hamba-hambanya.
Yastabiquna fihi bi ta'ati, mereka berlomba-lomba di dalamnya dengan ketaatan. Ya. Fasabaqa qaumun fafazu wa takhallafa akharuna fakhafu. Maka ada kaum-kaum yang bersegera, dia pemanasan duluan sehingga dia menang dan beruntung. Ada orang-orang yang tertinggal dan pemanasan sehingga mereka pun kalah dan merugi. Disebutkan dalam Lataiful Ma'arif. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Maka kita lihat sebagian orang di satu Ramadan, 2 Ramadan ada yang puasa itu bibirnya putih pucat. Itu kelihatan karena dia baru selama setahun tidak pernah puasa, baru 1 Ramadan lagi dia puasa. Maka kelihatan mukanya, kerja dia lemas. Kenapa antum? Mau buka aja kurasanya, dia bilang. Kenapa? Baru itu dia puasa Pak, 11 bulan tidak pernah puasa sama sekali dia. Maka kita butuh pemanasan. Tapi orang yang sudah biasa Sya'ban, sudah perbanyak, Rajab dia sudah puasa, baru masuk 1 Ramadan maka ringanlah bagi dia. Begitu pula kita mulai baca Quran, mulai ya 3 lembar setiap hari, 4 lembar, nanti masuk 1 Ramadan makin ringan kita untuk beribadah. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, "Wasiyamu Sya'ban kal muqaddimati li Ramadan." Puasa di bulan Sya'ban itu ibarat muqaddimah bagi Ramadan. Wat tamrinu 'ala siyami, dan sebagai latihan untuk puasa. Li'alla yadkhul fi siyami Ramadan 'ala masyaqqatin wa kulfah, agar seorang tidak memasuki Ramadan dalam keadaan berat dan penuh kesulitan. Ya, ini konfidin azani Allah wa iyyakum. Maka di Sya'ban ini kenapa kita dianjurkan banyak-banyak puasa? Tadi bentuk latihan agar Ramadan masuk kita sudah terbiasa. Ini ahibati kiram rahimani rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya di antara juga yang perlu kita perhatikan sebelum masuk Ramadan adalah kita selalu mengingat kematian. Ingat-ingat mati. Nabi Muhammad SAW ketika menganjurkan kita sholat supaya khusyuk, apa yang dihadirkan Pak sholat supaya khusyuk? Kata Nabi, "Shollu sholatan muwaddi'." Kalau kamu mau sholat, kata Nabi, sholatlah seperti sholatnya orang yang mau berpisah. Bapak anggap sholatnya Bapak itu, habis sholat itu Bapak dihukum mati misalnya, ya, atau dicabut nyawanya. Kalau kita sholat dalam kondisi seperti itu, ya, maka sholat kita pasti lebih khusyuk. Makanya qanifidin rahimani rahimakumullah, orang yang dihukum qisas, selain qisas itu sendiri sebagai penebus dosa, para ulama mengatakan orang yang hukum qisas niscaya dia pasti orang masuk dalam kalangan orang yang bertobat. Kenapa Pak? Karena dia tahu sebentar lagi dia mati. Kalau dia sholat yang terkhusyuk. Kalau dia tobat pasti tobatnya nasuha. Makanya kita jangan remehkan. Makanya ketika ada pezina yang dirajam sama para sahabat, ya di masa Nabi SAW, ketika ada orang yang mencibirnya, Nabi marah. Kata Nabi, sekiranya tobat wanita pezina ini dibagikan oleh 100 penduduk Madinah, cukuplah tobatnya wanita ini diterima. 100 orang dibagikan. Kenapa? Karena orang yang dihukum qisas, yang dirajam, yang dihukum mati, pasti dia apa? Taubat nasuha. Ya. Karena apa? Karena dia tahu dia mau mati ini. Maka dia sholat pun sholatnya pasti sholat yang terbaik, mungkin sujudnya dilamakan. Ya. Misalnya dia mau dihukum jam 8, Pak saya izin sholat duha dulu Pak yang terakhir. Ya sholat sudah. Kata penjaganya, sholat ya. Kira-kira Pak kalau sholat begitu, sholatnya khusyuk kan enggak Pak? Wah, nangis ya Allah, nak sholat lagi aku di sini ya Allah. Nah itu sholat yang terbaik kata Nabi SAW. Sholat dan wadid. Sholat bahkan seperti sholat yang berpisah. Maka para ulama mengatakan ketika hal ini tertanam dalam diri kita di ibadah sholat, maka hendaklah ini juga kita bayangkan di bulan Ramadan. Jadikanlah Ramadan kali ini seperti betul-betul Ramadan terakhir kita. Makanya Sulaiman At-Taimi rahimahullah ta'ala ketika membangunkan anaknya dan istrinya di bulan Ramadan, apa kata beliau? Ya bunayya, wahai anak-anakku, wahai istriku, bangunlah, karena bisa jadi kita tidak ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Ayo bangun, ayo qiyamul lail, ayo kita sholat. Ya, ini qanifidin rahimani rahimakumullah. Dan istrinya pun salihah bangun. Tapi kalau istri kita apa ya? Bangun dek, sebab tahu gak ketemu lagi. Kamu doain aku mati ya, pasti kita ya. Ini kalau ulama itu istrinya husnuzon, ya betul-betul dikatakan seperti itu. Mana dia bangun deh, dia bangun. Barangkali tahun depan kita tidak ketemu Ramadan lagi.
Maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, dengan demikian mudah-mudahan kita lebih menghayati Ramadan kita. Betapa sering Pak kita sudah akhir Ramadan baru kita nyesal, awal Ramadan banyak lalaiku, tengah Ramadan banyak waktu terbuang, banyak kadang-kadang kita penyesalan di akhir Ramadan. Maka mumpung kita masih di Sya'ban, kita azamkan agar Ramadan nanti betul-betul Ramadan yang berkualitas, sehingga selesai Ramadan mudah-mudahan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, yang ke berapa ini Pak? Yang keenam adalah menggunakan skala prioritas dalam ibadah. Menggunakan skala prioritas. Ibadah itu sangat banyak sekali di bulan Ramadan. Ya, kita harus tahu mana yang prioritas nih. Para ulama menyebutkan bahwa setidaknya ada 5 amalan yang prioritas di bulan Ramadan. Yang ini harus kita utamakan dari yang lain. 1, puasa tentunya yang berkualitas. Ya, puasa yang berkualitas. Karena puasa itu bisa batal karena makan minum, bisa batal pahalanya. Ya, bisa jadi orang tidak makan, tidak minum, tidak jima, tapi tidak ada pahalanya. Ini batal karena melakukan dosa-dosa. Jadi kita usaha puasa yang berkualitas. Yang kedua, amalan yang prioritas adalah baca Quran. Ini amalan prioritas kita. Kita targetkan bulan Ramadan mesti khatam. Ya, kita utamakan khatam minimal sekali. Kapan lagi? Yang ketiga, kita di bulan Ramadan di antara prioritas adalah sedekah. Ya, yang kata Nabi SAW di antara sedekah, man fattara sha'iman, siapa yang memberikan makan orang yang puasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia baginya seperti pahala orang tersebut. La yanqus min ujri syai'an, tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Maka kita target bulan Ramadan ada waktu sedekah. Kalau bisa kita bagi uang kita 30 hari kita sedekah. Apalagi 10 hari terakhir kita utamakan, ya, di malam-malam Lailatul Qadar kita ada sedikit sedekah di sana. Mana tahu mencocoki Lailatul Qadar yang pahalanya seperti 83 tahun 4 bulan ibadah. Bayangkan kalau sedekah 5 juta, 1 juta mencocoki Lailatul Qadar, betapa banyak pahala yang kita dapatkan. Yang keempat, sholat tarawih. Ya, ini sholat tarawih adalah amalan prioritas. Dan yang kelima, banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Ya. Inilah 5 amalan prioritas di bulan Ramadan. Oleh karenanya Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, apabila tiba bulan Ramadan, maka saatnya fokus baca Quran dan memberikan makan. Itu 2 amalan beliau pilih. Ada juga yang mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, membantu fakir miskin, memberi makan mereka di bulan Ramadan termasuk ajaran Islam yang sangat dimuliakan. Di para ulama, kalau kita baca ungkapan-ungkapan mereka, berputar ya amalan itu di 5 tadi. Puasa, tarawih, baca Quran, sedekah, banyak berdoa. Ini khairuddin a'azanillahu wa iyyakum. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 adalah kita berusaha menjauhi permusuhan sebelum datang Ramadan. Selesaikan permusuhan. Kita itu kadang-kadang sudah belajar tauhid, sudah belajar sunnah-sunnah Nabi SAW, tapi ada satu kadang-kadang yang membuat mungkin amalan kita terhapus. Apa itu? Adalah rusaknya hubungan kita dengan sesama kaum muslimin. Yang kata Nabi SAW, islahu dzatil bain. Ya, kata Nabi, maukah kalian kutunjukkan amalan yang lebih baik daripada sedekah, daripada puasa, daripada sholat sunnah? Tentu ya Rasulullah, kata Nabi, islahu dzatil bain, memperbaiki 2 orang hubungan yang rusak. Kemudian kata Nabi setelah itu, fa inna fasadi dzatil bain hiyal haliqah, sesungguhnya rusaknya 2 orang itu, kata Nabi, adalah haliqah. Haliqah itu artinya pencukur. Pencukur, kata para ulama, maknanya adalah bisa mencukur pahala-pahala kita. Dan disebutkan dalam hadis, ahibatul kiram rahimani rahimakumullah, Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya, ya, bagaimana kalian menyambut Ramadan? Ya. Su'ila Abdullah bin Mas'ud, "Kaifa kuntum tastabiquna Ramadan?" Bagaimana kalian menyambut Ramadan? Kata beliau, "Ma kana ahadun minna yastabiquluhu fi qalbihi mithqala dzarratin min bughdin wa ghillin ala ahadin minal muslimin." Kata beliau, tidak ada seorang pun kami di para sahabat berani menyambut Ramadan sementara dalam hatinya masih ada dendam, masih ada kedengkian dengan seorang muslim pun.
Jadi sebelum kita datang Ramadan, kita bersihkan hati kita dari dendam-dendam kepada kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yawmal itsnain wa yawmal khamis." Dibuka pintu-pintu surga setiap hari Senin, setiap hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin, diampuni seluruh hamba. La yusyriku billahi syai'a, tidak menyembah kepada selain Allah. Ya, illa rajulan, kecuali seseorang tidak diampuni, diangkat amalannya. Siapa? Kanat bainahu wa bain akhihi syahna, antara dia dengan saudaranya ada permusuhan. Jadi semua yang orang mentauhidkan Allah angkat ke langit amalannya, kecuali satu kata Nabi. Siapa? Kana bainahu wa bain akhihi syahna, antara dia dengan saudaranya musuhan. Apa kata Nabi? Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, andiru hatta yastaliha, tahanlah amalan dua orang ini sampai keduanya berdamai. Andiru hatta yastaliha, tahanlah amalan dua orang ini sampai mereka berdamai. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, di antara doa yang kita baca dalam Al-Qur'an yang Allah anjurkan kita membaca juga adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di hati-hati kami kedengkian kepada orang-orang beriman. Ya, karena tadi kedengkian, dendam ini bisa merusak pahala-pahala kita. Maka sebelum Ramadan, ada yang punya hubungan jelek dengan saudaranya, dengan keluarganya, perbaiki. Kata Allah, wasul khair, damai itu lebih baik. Karena dendam itu bisa menyebabkan agama kita tercubur, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita setinggi-tingginya oleh Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada keliruan, mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak, silakan. Tapi kalau tidak ada saya yang tanya, Pak. Ini ada hadiahnya nih, Pak. 1 buku sama peci. Ada 3 nih, berarti 3 pertanyaan. Tapi yang pertama, Pak, sebutkan salah satu doa tadi yang saya sebutkan dianjurkan dibaca di bulan Ramadan. Silakan, Pak. Iya, silakan Mas Alex. Masya Allah, barakallahu fikum. Silakan diambil, Mas. Masya Allah. Iya. Pilih aja mau warna apa pecinya. Oh ya, silakan. Masya Allah. Yang kedua, sebutkan amalan prioritas di bulan Ramadan. Silakan, Pak. 5 amalan prioritas. 1. Puasa yang berkualitas. Iya. 2. Baca Al-Quran, membela sedekah. 4. Salat tarawih. 5. Banyak-banyak berdoa. Masya Allah, silakan. Satu lagi, Pak. Sebutkan. Sama aku. Iya. Insya Allah. Sebutkan 3 poin tadi, Pak, secara garis besar yang saya sebutkan. Tapi tidak boleh ada catatan. 3 poin yang saya sebutkan tadi supaya kita sukses di bulan Ramadan. Tidak boleh ada catatan. Masya Allah, masih muda. Silakan. Pertama, sebelum bulan Ramadan berbanyak Taubat. Terus yang kedua, melatih diri banyak ibadah. Betul. Seperti puasa di bulan Syawal, pas kita di bulan Ramadan kita kaget. Mumtaz. Terakhir. Terus yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah yang kita dibuka di bulan Ramadan. Insya Allah. Terus kita Iya. Ini 3 aja. Kalau mau lanjut nggak apa-apa. Semuanya Mas. Silakan Mas. Yang keempat, nikah lagi setelah itu bahagia. Baik, itu saja. Barakallahu fiikum. Kita tutup kafaratu majelis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.